Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi di minggu ketiga di perkuliahan. Di sini yang pertama tentu pembahasan cukup penting di awal dan nanti pertengahan sampai akhir pada materi ini. Jadi nanti akan ada kejutan di akhir ya. Oke. Langsung aja saya mulai. Oke, di sini saya melanjutkan untuk membahas mengenai literatur review. Jelas tulisannya? Jelas ya? Oke, di sini yang pertama. Waalaikumsalam. Oke, untuk literatur review biasanya itu disebutkan atau dijelaskan bisa sebagai kajian pustaka, tinjauan pustaka, tinjauan studi, penelitian terkait, penelitian terdahulu, atau studi literatur, tinjauan studi, atau landasan teori. Nah, itu biasanya mengenai literatur review. Artinya yang terkait dengan research atau penelitian kita. Itu bisa tadi penelitian terdahulu apa. Intinya masih terkait dengan penelitian kita. Secara penyebutan istilahnya ini banyak ya, ada tinjauan pustaka sampai landasan teori. Tapi sebenarnya intinya tuh sama. Dia mereview penelitian yang sudah ada, tentu yang artinya yang sama atau yang dalam penelitian kita sebagai referensi penelitian yang itu, yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita lihat dia mulai dari masalah, manfaat, sampai hasilnya, dan prosesnya bagaimana. Kemudian literatur review juga di sini isinya ya tentang teori, penemuan, bahan penelitian ini bisa data-data terkait penelitian. Data-data itu bisa data olahan yang digunakan dan juga kegiatan dari penelitian serta kerangka pemikiran, biasanya ada kerangka pemikiran atau tahapannya, dan juga pemecahan masalahnya seperti apa di penelitian tersebut. Kemudian literatur review juga sebagai tahapan yang penting pada penelitian. Kita kalau enggak ada literatur review atau kajian pustaka, tinjauan studi, atau studi literatur, sebenarnya sama aja secara istilahnya. Atau isinya. Nah, itu nanti kita harus ada sebagai pembanding bahwa di penelitian sebelumnya, misalnya judul A, judul B, judul C, judul A menggunakan pendekatan atau metode apa, B pendekatan atau metode apa, C dan seterusnya. Kemudian hasilnya bagaimana? Baik itu tingkat akurasi, hasil pemrosesan, dan apa yang diolah itu bagaimana. Dan kita nanti hasilnya akan seperti apa dari referensi tersebut sebagai pembanding, apakah lebih baik, apakah lebih rendah, lebih buruk, atau sama aja gitu kan. Oke, kemudian tujuannya. Di sini tujuan dari literatur review untuk mendapatkan gambaran apa yang sudah dikerjakan orang lain. Itu udah pasti. Jadi kita pertama misalnya nih, kita nyari jurnal di internet. Ya kita pengen tahu nih apa yang dikerjakan orang lain di jurnal tersebut. Ya mulai dari abstrak, pendahuluan, teori yang digunakan, kemudian metode penelitian
yang dia gunakan, hasil atau pembahasannya bagaimana, serta nanti kesimpulannya bagaimana. Antara walaupun judulnya ada yang mirip, misal kalau kita nemu, tapi biasanya pembahasan, hasil, atau metodenya pasti ada perbedaan. Ataupun kalau sama, ya tentu secara penulisannya biasanya ada yang beda gitu. Dan nggak 100% juga sama. Oke, dan di sini serta untuk mendapatkan dukungan ilmiah atas pentingnya melakukan penelitian. Jadi kita juga ya dapat saling support antara peneliti dengan yang lain. Nah, di sini juga untuk memperoleh alasan yang ilmiah mengenai baik metodenya, solusi dari permasalahan penelitian yang kita usulkan, dan mencari kelemahan. Nah, di sini pentingnya literatur review, ya anggaplah kita mereview, membaca satu jurnal nih, kita baca aja satu jurnal, sehari satu misalnya. Dia ada nggak kelemahan? Sebenarnya pasti ada. Ya kita lihat dulu dia masalahnya apa, terus hasilnya apa, ada kesesuaian atau enggak, apakah lebih baik atau enggak kan gitu. Atau kelemahannya dari segi prosesnya, atau bisa dari metode yang dia gunakan. Misalnya lebih baik dengan metode A dibanding metode B gitu. Kemudian juga agar mendapatkan landasan teori yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Nah, biasanya suka ada tentu baik landasan teori atau tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Ya, biasanya harus diwajibkan minimal, ya kalau jurnal biasanya 3 yang ditulis, tapi kalau referensi biasanya 10-15 minimal. Nah, itu sebagai sebenarnya pembanding juga. Ya, tentu mendukung agar meningkatkan juga secara keilmiahan dari penelitian kita. Kemudian manfaat dari literatur review. Di sini, di sini identifikasi kesenjangan atau gap penelitian. Artinya jarak ya antara penelitian yang lain dengan penelitian kita. Kemudian juga dapat menghindari pembuatan ulang sehingga bisa hemat waktu untuk menghindari kesalahan yang dilakukan orang lain. Misalnya orang lain atau peneliti sebelumnya dia meneliti kasus A atau contoh studi kasus A, dia ada kelemahan atau kekurangan. Nah, kita juga nggak boleh ya maksudnya ngikutin yang sama. Kita harus bisa ya lebih baik gitu. Artinya yang udah ada sebelumnya yang udah dibuat, ya dia ada kesalahan atau kekurangan, ya kita jangan sama juga kayak gitu. Harus bisa beda. Ya lebih artinya bisa agar menghindari kesalahan-kesalahan yang udah ada. Kemudian dapat identifikasi metode yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Artinya yang relevan ini itu bisa memang yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan metode B dan C. Nah, di sini kita mereview yang penelitian sebelumnya, dia menggunakan metode A, ada yang B, ada yang D, ada yang E, ada yang C, ada yang satu-satu, ada yang digabung A dan B kan gitu. B dan C atau C dan D. Nah, kita ya gabung lagi, tapi dengan yang beda gitu, yang belum pernah ada. Jadi ada perbedaan nantinya. Dan meneruskan penelitian sebelumnya yang telah tercapai. Nah, biasanya kalau di poin ini, itu suka ada di bagian akhir, baik itu kesimpulan, nah biasanya di saran. Di saran ini biasanya penulis menuliskan bahwa untuk kedepannya penelitian ini harus misal lebih baik menggunakan metode A agar hasilnya bisa lebih tinggi misalnya dibanding dengan metode
C misalnya kan gitu. Misal dia mengelola dengan atau meneliti dengan 2 metode. Nah, nanti tinggal kita gabungin metode A misal dengan yang E gitu. Jadi tetap ada kebaruan. Kemudian literatur review yang baik juga di sini kita dapat memaparkan tren penting dari suatu topik penelitian. Artinya tren penting itu bisa yang sedang terjadi atau tren saat ini. Ya misal sekarang banyak tren tentang AI atau kecerdasan buatan, baik yang berbasis teks, suara, video, gambar, kan itu. Itu kan suatu tren ya, tren dalam topik. Nah, kita bisa melakukan riset tentang beberapa hal yang tadi, yang tersebut. Atau tren dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang masih bisa dibahas sekarang. Kemudian menyatakan kekuatan dan kelemahan dari penelitian terdahulu. Ya, selain kita mencari kelemahan, tentu di poin yang kita teliti, artikel atau jurnal, dia tentu ada hal yang artinya kelebihan ya atau kekuatan di penelitiannya. Selain kelemahan, ya dia kekuatannya nanti kita baca apa. Ya misalnya kalau dari prosesnya dia kurang baik atau kurang cepat kan itu. Misal kurang cepat secara proses. Itu suatu kelemahan, tapi secara hasil dia bagus, tinggi kan gitu. Ya berarti kelemahannya dia memakan waktu yang lebih lama. Dan kekuatannya dia bisa lebih akurat, lebih tinggi akurasinya, persentasenya juga kan gitu. Dan juga dapat identifikasi potensi gap bagi ilmu dan pengetahuan. Artinya gap ini bisa sebagai jarak ya. Dan juga menetapkan kebutuhan serta perlunya penelitian yang lanjutan untuk kedepannya. Kemudian di sini beberapa jenis literatur review. Yang pertama, literatur review naratif. Ya, biasanya literatur review naratif ini lebih banyak terkait yang memang isinya itu tentang narasi-narasi atau pembahasan yang biasanya di luar teknikal atau sains ya. Nah, kemudian biasanya ada orang yang membahas tentang perbedaan ya kualitatif, kuantitatif kan itu. Ya biasanya di sini ya banyak bedanya. Biasanya kalau yang kuantitatif ya lebih ke banyak analisisnya gitu kan. Lebih banyak ke analisisnya. Gitu. Ya kualitatif ya kebalikannya dari kuantitatif gitu. Ya tapi kita biasanya jarang membahas ini masuk kualitatif, kuantitatif atau naratif gitu. Biasanya memang jarang mengarah atau dibahas poin tersebut. Nah, yang sering dibahas biasanya ya terkait topik, skup penelitian artinya ruang lingkup. Ya misalnya kita di teknik informatika, skup atau ruang lingkupnya, nah itu sudah harus pasti ada software engineer, software development, kemudian artificial intelligence, security, kemudian tentang database, dan masih banyak lagi bisa IoT kan itu, atau Internet of Things. Ini yang masih terkait dengan skup di sistem informasi atau image processing atau computer vision. Nah, itu masuk ke dalam skup yang sedang kita jalani sebenarnya.
Ya tinggal pilih mau yang mana. Oke, kemudian tahapan. Di sini tahapannya yang pertama, formasikan permasalahan. Artinya kita harus memilih topik yang sesuai dengan isu yang ada sekarang. Ya, isu yang bisa yang tren atau yang memang sedang dibahas, banyak dibahas ya. Ya, tentu juga dengan apa yang kita minati. Ya, kalau kita ya kurang suka, bisa agak sulit. Bisa jadi masalah juga buat kita nanti. Kemudian permasalahan harus ditulis secara lengkap dan tepat. Artinya bisa masalah secara umum atau general, dan juga dituliskan dalam masalah yang spesifik. Artinya lebih ke tujuannya, masalahnya itu apa. Kemudian yang kedua, kita mencari literatur atau referensi. Nah, itu. Di sini yang relevan dengan penelitian kita. Ya, misal kita meneliti tentang kecerdasan buatan. Nah, di sini kita harus mencari literatur yang relevan atau yang sama dengan topik penelitian kita, yaitu mengenai kecerdasan buatan juga. Ya, jangan kita membuat penelitian kecerdasan buatan, tapi isinya data mining, punya referensinya, itu data mining, software development, atau database misalnya, atau security. Dan itu kan beda dari skopnya. Atau memang kita ada mengarah juga ke sana, pokoknya ada poin yang kita ambil, ya itu nggak apa-apa. Tapi poin besarnya dari kesamaan atau relevan, ini harus sama juga topik yang kita bahas dengan yang sudah ada. Kemudian kita dapat gambaran overview dari topik penelitian kita. Biasanya ini setelah kita membaca, melihat penelitian yang sudah ada. Kemudian sumber-sumber penelitian di sini sangat membantu apabila didukung pengetahuan topik yang dikaji. Ya, artinya ya sumber referensinya atau literaturnya cukup banyak, dan topik yang kita sedang teliti bisa masuk itu dari yang kita cari dan yang sedang kita teliti. Nah, di sini kita mulai dari pembahasannya, kita bisa masuk nih, dari penelitian kita, nanti bisa ketemu nih jalannya mau kayak gimana, mau seperti apa. Artinya mulai dari awal proses sampai hasil akhirnya gitu. Kemudian sumber tersebut biasanya bisa memberikan gambaran atau ringkasan dari penelitian yang sebelumnya ya. Pasti ada gambaran, oh ternyata yang A ini dia gambarannya kayak gini atau pembahasannya kayak gini, yang B kayak gitu. Jadi kita ada perbandingan, kita bisa melihat perbedaannya kayak gimana. Nah, nanti kita buatnya mau kayak gimana gitu kan. Kemudian evaluasi data. Biasanya kontribusi apa saja ya topik yang sedang dibahas. Kemudian kita dapat mencari sumber data yang tepat sesuai kebutuhan untuk mendukung penelitian. Data dapat berupa kualitatif, kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Oke, untuk evaluasi data, biasanya untuk di TI, SI, atau bidang komputer, itu sekarang udah banyak contoh-contoh data yang dapat kita olah. Itu bisa berupa dataset. Nah, dataset ini biasanya dipakai untuk pengolahan, bisa di data mining, machine learning, deep learning. Nah, biasanya itu digunakan. Nah, kalau mau cari contohnya itu ada di situs Kaggle. Itu contoh dataset, nanti ya bisa dicari. Kaggle
itu isinya terkadang ada yang memang dari peneliti atau orang lain naruh skrip, ya bisa kita coba, dan dataset. Dataset ini bisa berupa image, foto, atau data dalam bentuk teks. Kemudian analisis dan interpretasikan. Di sini bisa kita diskusi ya dengan sesama ya peneliti dan temukan serta ringkas literatur yang kita review. Oke, tahapan strategi literatur review di sini ada ya planning. Ya planning ini kita mau ngapain nih tujuannya kan itu. Mau bikin apa kan itu. Mau meneliti tentang apa kan. Topiknya apa, skupnya apa kan itu. Kemudian searching and reading. Artinya kita searching mencari penelitian yang terdahulu yang relevan dengan topik yang akan kita bahas. Ya reading yang kita baca kan. Dan kita analisis dari yang sudah kita cari dan sudah kita baca, kita rangkum dan nanti simpulannya seperti apa. Tuh. Kemudian dibuat draft, ya biasanya draft ini draft dari penelitian kita, ya mulai dari biasanya abstrak, pendahuluan sampai ya kesimpulan. Ya walaupun itu masih akan direvisi nantinya, tetap ya harus lengkap. Kemudian planning. Nah, planning ini tadi ya fokus. Kemudian fokusnya bisa masa permasalahan, tujuan, pertanyaan yang ingin dijawab pada literatur review. Artinya yang ingin kita cari. Ada nggak jawabannya di sana. Kemudian jenis. Di sini bisa kualitatif, kuantitatif, atau naratif. Skupnya. Skup ini bisa termasuk tadi ya ruang lingkup itu ada computer vision, data mining, machine learning, dan software development, AI, dan sebagainya. Kemudian disiplin ilmu artinya yang menjadi fokus dalam review artinya ya kita nggak boleh keluar nih dari disiplin ilmu kita. Disiplin ilmu kita ini kan IT, teknik kan gitu. Yang nggak boleh keluar dari itu. Oke, selanjutnya searching dan reading ya, artinya mencari, membaca, merangkum literatur, jurnal atau artikel. Ya biasanya kita mencari pustaka yang akan direview berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya di sini untuk kita mencari literatur pada paper ilmiah ya. Pada paper ilmiah ini ada beberapa contoh ya yang memang ada dan bisa kita cari gratis juga. Di sini kita bisa cari ke web Google Scholar ya atau URL-nya scholar.google.com kan itu. Kemudian IEEE Explore. Kalau IEEE biasanya di sini berbayar untuk kita bisa melihat keseluruhan. Ya, tapi bisa kita cari juga atau kita bisa ya agak ilegal gitu. Buat downloadnya bisa secara ilegal. Oke, kemudian Sign Direct. Nah, ini Sign Direct, kemudian ada DOAJ atau Directory Open Access Journal. Ada Scopus, ResearchGate, Garuda. Nah, ini referensi-referensi yang nanti bisa kita cari beberapa jurnalnya ya, atau literatur. Oke, biasanya untuk membaca cepat sebuah pustaka atau paper, biasanya pada bagian judul. Nah, judulnya
ya mengenai apa, ya. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini biasanya dia udah cukup detail, ya mulai dari masalah, solusi, ya hasil, intinya gitu. Dia udah cukup lengkap kalau abstrak. Kalau judul bab-babnya, ya biasanya pendahuluan, landasan teori atau kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, sama kesimpulan. Biasanya bab-babnya itu. Kemudian gambar dan tabel. Biasanya itu udah pasti ada. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya kesimpulan. Ya kesimpulannya ya kita bisa lihat pada masing-masing paper ya atau artikel. Kayak ini contoh tabel rangkuman pada penelitian. Judulnya mengenai image retrieval, ideas, influence, and trends of the new age. Ya ini lebih ke image processing, bisa juga ke deep learning atau machine learning. Ada tahun, penulis, dan ya kategori ini contoh tabelnya aja. Ini sebenarnya bisa beda-beda ya. Kemudian dia isinya apa yang dibahas. Tuh. Di sini isinya, jurnal ini merupakan jurnal yang mereview sebanyak 300 paper terkait dengan image retrieval. Perkembangan CIBR dibagi meliputi, di sini ada gambar ya. Ya, gambar ini meliputi bagian-bagiannya. Dan juga paper ini mengkategorikan sudut pandang image retrieval dari sisi user, sistem, dan juga dinyatakan untuk pada masa mendatang agar lebih pada penggabungan image retrieval. Kemudian contoh tabel rangkuman, ya contoh 2, ya bisa ya tadi untuk judulnya dia di atas, kalau sekarang atau headernya di samping. Gitu. Contoh ya formatnya. Ini masih terkait contoh tabel rangkuman. Kemudian analisis. Ya kita menganalisis atau mereview bukan hanya menyajikan sebagai daftar dari sejumlah paper ilmiah, bukan hanya sebagai daftar pustaka. Tapi literatur review harus menyajikan analisis ilmiah terhadap paper-paper yang direview. Misal kita dapat mencari kesamaan dari penelitian terdahulu dan yang punya kita compare perbedaan dan kesamaannya. Ada enggak itu? Sebenarnya pasti ada. Kemudian tadi yang perbedaan atau mencari ketidaksamaan dan memberikan pandangan. Ya, pandangan ini bisa berupa hasil review kita pada jurnal penelitian terdahulu, yang menurut kita apa gitu. Kemudian kita bandingkan. Ya kita bandingkan, ya bisa dibikin artinya antara yang terdahulu, sekarang, kemudian apa yang mereka gunakan dalam penelitian, bahannya apa, nah itu bisa kita sebutkan juga. Kemudian diringkas atau dirangkum. Ya, kemudian di sini tadi ya mencari kesamaan, bisa misalnya tujuan penelitiannya, metode atau data yang digunakan. Ya ini tentu salah satunya bisa sama. Ini contoh tabel dalam kesamaan paper ya. Ya misalnya di sini algoritma yang digunakan decision tree atau C4. Di sini referensinya yang menggunakan ada yang jurnal keempat, 6, dan 11. Jadi kita mereview beberapa algoritma. Dan nantinya kita mencari kesamaan dengan
yang kita sedang teliti itu menggunakan apa. Tadi yang mencari ketidaksamaan artinya perbedaan dengan yang lain. Oke, di sini ada contoh ketidaksamaan paper ya. Di sini beberapa peneliti mengelompokkan arah optical flow menjadi 4 arah. Ini menurut atau berdasarkan di Cowdry dan kawan-kawan. Kemudian ada yang 8 arah, ada yang 9 arah, dan 12 arah. Ada yang 32 arah. Jadi ini ketidaksamaan atau perbedaan. Dan memberikan pandangan atau kritik ya. Bisa pendapat ya, tentunya pendapat kita terhadap pustaka atau artikel yang kita review. Nah, di sini contoh memberikan pandangan atau kritik pada artikel atau literatur yang sedang kita review. Ya, di sini yang 5 baris awal ini ringkasan dari hasil penelitian Smith dan kawan-kawan tahun 2013. Tapi kita dapat memberikan pendapat, walaupun hasil penelitian yang di atas menunjukkan bahwa arah dan kecepatan objek dapat diketahui dengan baik. Namun penelitian belum diuji cobakan pada video dengan situasi objek yang ramai dan beragam. Nah, artinya di sini dia menggunakan uji cobanya objeknya yang ya sepi atau independen satu-satu kan itu. Dan tidak banyak keberagaman. Artinya mungkin ragamnya dia cuma 2 atau 3. Tapi keberagaman kan bisa lebih dari itu kan itu, atau perbedaannya. Atau variasi. Selain itu, video masukan atau inputan yang digunakan memiliki tingkat kerapatan frame yang rendah, yaitu hanya 3 frame per detik. Ya, jadi 3 frame per detik, ya kalau kita bisa simpulin kan cukup patah-patah ya, atau ya 3 frame per detik, ya kalau sini-sini ya patah-patah. Berarti ketika ditangkap, tangan saya di sini, sini. Ya kalau banyak kan frame yang ditangkap, ya hampir semua pergerakan ada gitu. Kemudian membandingkan, di sini membandingkan paper yang hampir mirip dengan mencari ketidaksamaan paper. Yaitu di sini kita dapat menyatukan, menyimpulkan, serta menggabungkan dari beberapa pernyataan yang ada. Ya, di sini contoh membandingkan paper. Ya, misalnya di sini secara keseluruhan pakar bersetuju bahwa kemahiran pemikiran komputasional sebagai berikut kan. Kemudian dilanjutkan dengan yang dari penelitian ini ada dari AHO. Kemudian ini ada cukup banyak lagi nih. Jadi kayak dilanjutin entah dengan kalimat selanjutnya, kemudian setelah itu, atau dan serta kan gitu. Meringkas, artinya kita merangkum dari yang, misal kita merangkum 10 jurnal atau mereview 10 jurnal. Nah, dari review itu kita dapat hasilnya nih, ya yang kita rangkum apa, biasanya ya nggak banyak, paling hanya 4-5 baris sebagai kalimat yang tentunya ya kita pahami juga. Nah, di sini contoh meringkas
paper ya. Contohnya aja, biasanya kan referensi banyak yang ada perbedaan. Nah, di sini berdasarkan hasil studi pustaka yang disajikan pada tabel 21, terdapat berbagai macam ciri dan metode yang digunakan untuk menentukan arah. Artinya di tabel tersebut ada lebih dari satu artikel yang direview. Ya bisa 5, 10, 3, 15 kan itu. Menentukan arah pergerakan objek di dalam video. Sebanyak 77% peneliti menggunakan ciri optical flow untuk mendapatkan arah pergerakan objek. Karena optical flow memiliki beberapa kelebihan, salah satunya penggunaan ciri optical flow. Ya, di sini artinya kalimatnya dari sebanyak sampai beberapa kelebihan. Nah, ini yang kita ringkas nih. Ya, artinya 23%-nya itu ya tidak menggunakan optical flow. Itu. Kemudian drafting, artinya kita sudah ya mulai menulis sebuah artikel ya penelitian. Oke, kemudian revisi. Ya, tadi kan drafting dia contohnya ya kita bikin paragraf review. Nah, itu bisa ya kalau di ini bisa dari kita banyak bentuknya. Biasanya hanya satu paragraf. Bisa kita letakkan di pendahuluan atau di abstrak gitu. Kalau sudah dalam masuk format jurnal. Kemudian pasti ada revisi. Itu udah pasti nggak mungkin yang kita tulis langsung tanpa perbaikan. Pasti ada perbaikan. Yang udah biasa sering nulis, sering meneliti, tentu pasti ada perbaikan atau yang harus diperbaiki dari yang mereview gitu kan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kayaknya ngantuk ya. Oke, saya bikin segar dulu ya. Oke, ini kayaknya agak segar ya. Oke, di sini untuk ujian saya revisi. Kalau sebelumnya kan harus bikin satu buah draft jurnal ya. Ya, kalau udah saya pertimbangkan itu kalian pasti harus ada bikin aplikasi atau prototype. Pasti berat kan? Nah, ini saya agak ringan ini. Seger dulu ya, seger dulu ya. Oke. Enggak, maksudnya kayak di sini untuk format UTS. Ini udah saya kasih nih, di learning juga ada. Nanti kalian bisa kumpulkan saat hari UTS. Jadi pertemuan 4, 5, 6, 7, sebulan lah cukup. Kelompok lagi. Nah, ini ada soalnya, 2 soal. Oke ya. Oke, di sini 2 soal. Saya maksimal kelompok berapa? 5 ya? Aduh, ini ada 6 ini. Oh, 5. Enggak, 5 aja ya. Oke, di sini kalian ada 2 soal. Di sini buat kajian pustaka dan literatur review sebanyak 20 jurnal atau artikel ilmiah. Artinya kalau berlima, satu orang masing-masing 4 kan. Tentu dengan tema yang kalian sepakati. Temanya bisa banyak nih. Tentang artificial intelligence atau cyber security atau keamanan.
kawanan jaringan yang bisa tentang data science, atau kalian belajar data mining kan, ya bisa cari referensi tentang data mining, blockchain, kemudian tentang IoT, software development atau perancangan sistem, pengembangan sistem gitu. Computer vision biasanya ya, biasanya untuk deteksi objek kan itu, atau image processing. Big data, kemudian human computer interaction, quantum computing ya, tinggal ya pilih di antara ini, sepakati kelompoknya gitu. Bukan harus semua ya, tapi satu aja. Nanti sambil saya, ini formatnya ada di e-learning, tinggal di download aja. Kemudian soal 2, buat rangkuman atau analisis atau interpretasi dari keseluruhan jurnal artikel yang direview. Artinya dari 20 ini kita ada kesimpulan nih apa. Oke, masih bingung? Oke. Nih di sini ada saya referensi yang udah saya masukkan, tinggal dibuka aja. Tinggal dibuka aja. Ini contoh literatur review formatnya. Formatnya 1. Ya ini nanti ya bebas bisa kalian download. Ini yang contoh yang format pertama, literatur review ya. Nah ini terkait data mining atau kecerdasan komputasional atau machine learning, kurang lebih sama. Nah ini banyak optimasi FBS menggunakan algoritma genetika. Ini yang saya review mengenai algoritma genetika itu di machine learning terkait algoritma genetika. Jadi di sini yang saya review itu 20 jurnal. Ya saya juga pernah, ini sendiri bukan kelompok. Ya, iya dibuat review dalam bentuk tabel. Tentu ada judul serta penulisnya ya. Tahun diterbitkannya kapan. Tujuan penelitian atau permasalahannya. Ya ini biasanya di abstrak ada nih, gampang lah gitu kan. Kemudian metode, ya kalau ini agak kurang ngerti, yang kolom 1, 2, 3, kelima sama keenam yang metode ini ya bisa diganti. Kemudian hasil penelitiannya apa. Nah kemudian yang contoh yang kedua, literatur review itu, nah ini saya referensi juga, artinya mereview sebanyak 15 artikel. Ini topiknya mengenai image processing atau computer vision ya. Computer vision. Ini sebanyak 5 artikel. Di sini ada judul, metode yang digunakan, kekurangan, hasil penelitian, dan saran. Kekurangan ya bisa diganti penelitian, tinggal disesuaikan aja tabelnya gitu. Enggak harus sama, yang penting ada judul, masalah, hasil. Gitu. Judul, masalah, hasil, sama metode yang peneliti itu gunakan apa. Biasanya metode yang digunakan itu ada di judul, ada di abstrak juga. Biasanya ada tuh, ditulis. Kemudian, nah ini contoh tadi ya, yang soal nomor 1. Jadi satu topik sama semua, walaupun judulnya beda, tapi tujuannya sama. Yang satu mengenai algoritma genetika, itu masuk ke data mining atau machine learning. Kemudian yang kedua mengenai image processing atau computer vision. Jadi nggak beda-beda gitu. Ya kalau beda-beda nanti kita mau kemana? Tuh, skupnya. Jadi tujuannya mereview banyak itu kita mau kemana nih arahnya.
apa yang kita minati. Ya, atau software development. Ya udah tinggal cari tentang ya pengembangan software atau gimana. Kemudian untuk yang contoh jawaban nomor 2, ini ada contoh jawaban, saya kasih. Ini ada 2 rangkuman ya. Ini yang analisis 1 sama 2. Kayak ini yang terkait rangkuman tadi, algoritma genetika. Yang literatur yang pertama. Di sini algoritma genetika mampu memberikan optimasi yang cukup baik, akan tetapi dalam performa membutuhkan waktu yang lama jika nilai iterasinya lebih besar. Selain itu juga, algoritma genetika dapat dikombinasikan dengan beberapa algoritma seperti naive Bayes, fuzzy, dan banyak lagi ya di sini. Dan juga lebih banyak digunakan dalam hal untuk menentukan penjadwalan, optimasi, prediksi, serta rekomendasi. Ini hasil rangkuman dari yang 20 jurnal tadi. Kemudian yang kedua, rangkuman dari yang 15 jurnal tadi. Di sini berdasarkan hasil review. Pada beberapa paper terkait dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengenalan wajah atau pendeteksian wajah, proses deteksi pada masing-masing paper yang dibahas, misal seperti jarak deteksi, biasanya kan ada jarak deteksi yang dibahas. Ada lagi yang terkait masker atau penggunaan atribut, intensitas cahaya atau tingkat kecepatan deteksi, serta posisi wajah. Nah, di sini penelitian ini akan dikembangkan, berarti ini udah mulai ke poin penelitian kita nih, penelitian ini akan dikembangkan pada proses deteksi wajah dengan beberapa permasalahan, yaitu tadi jarak, atribut, posisi, intensitas cahaya, serta kecepatan. Jadi digabung nih. Kalau yang lain kan hanya mungkin beberapa parameter, hanya jarak, cahaya, atau atribut, atau hanya satu. Nah, di sini penggabungan beberapa parameter. Bisa atau enggak, berhasil atau gagal kan itu. Ya namanya meneliti, kita nggak selalu berhasil, pasti ada gagal. Yang penting ada proses yang bisa kita, yang penting ada prosesnya gitu dari penelitian itu. Oke, sampai sini jelas. Minimal, oh ini nggak ada minimal ya, berarti sebanyak 20, harus 20 ya. 20 kan nggak sendiri, berkelompok ya. Tinggal dibagi aja satu orang berapa. Gitu. Sebanyak 20 jurnal. Ya temanya, ya satu. Jadi misalnya tentang apa ya, kecerdasan buatan. Ya udah 20 jurnal itu tentang kecerdasan buatan. Gitu. Oke, di sini ya apa itu? Kayak di sini Google Scholar ya. Misalnya saya cari, nah di sini bisa kalian nanti searching di Google Scholar. Misalnya tentang kecerdasan buatan, apa ya? Artificial intelligence, atau kata kuncinya dulu kalau masih bingung kan itu. Nah di sini biasanya dia ada buku sama artikel biasanya ya. Kayak di sini bisa kita pilih nih atau filter ya. Artikel kajian, jadi sebuah jurnal. Kalau tadi di sini biasanya sebelum judul ada, atau di back dulu deh. Nah ini yang sebelumnya nih.
ketika dicari ya, kalau namanya Google Cendekia ya, atau Google Scholar. Nah, di sini ada buku, kalau ini memang dalam bentuk buku. Nah, di sini ya kita bisa klik nih artikel kajian. Nah, nanti akan hanya dia isinya sebagai artikel atau kajian aja atau jurnal ya gitu. Nah, ini tentang artificial intelligence dalam medis kan itu. Ini bisa kita, kalau ini kan tentang topiknya, kalau mau cari lebih detail lagi, artificial intelligence, misalnya in education. Nah, ini bisa dibuka, diklik salah satu. Nah, ini akan mengarah ke sini ya, jurnal, artikel, web, intelijen, dan artificial intelligence dalam pendidikan. Ini dalam bahasa Inggris. Kalau kita mau nyari yang bahasa Indonesia, nanti saya share linknya ya, yang ada di Excel. Oke, di sini ada beberapa link URL jurnal, baik internasional maupun nasional. Ini nanti saya share. Ini ada di sheet komputer. Ini sini ada 4 sheet, ekonomi manajemen, jurnal Abdimas, sama teknik atau engineering. Nah, kalau kita nanti yang komputer, ini bisa diklik. Ini banyak yang nasional ya, atau yang dari Indonesia, kampus-kampus atau lembaga. Tinggal dibuka URL-nya, ya tinggal kita cari, baca dulu. Kita yang ya lihat dulu, ya kita tertarik mau review topik apa gitu. Ya misalnya salah satu kayak di sini, kayak di sini jurnalnya, jurnal ilmiah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ini dari kampus Universitas Dr. Sutomo. Nah, ini kita bisa ya searching, cari, atau lihat di archive, biasanya di arsip. Bisa lihat di arsip, kemudian ya buka aja volumenya satu persatu. Buka volume satu persatu, nanti keluar nih beberapa jurnal yang ya sudah terbit atau yang ada ya. Nah, di sini ada terkait blended learning vocational. Nah, blended learning ini ya masuknya tadi human computer interaction ya kan itu. Kemudian ada support vector machine, artinya ini masuk ke data mining atau machine learning kan gitu. Ini metodologi life cycle SDLC ya. Ini masuk ke software development scope atau temanya kan itu. Ya kita buka nih satu PDF-nya, tinggal cari yang kata PDF, tinggal buka. Ini kita baca. Ya dia ada yang penulisan harus bahasa Inggris, ada yang Indonesia.
Berarti ini aplikasi perancangan ya, perancangan aplikasi pemesanan material control system. Ini apa ya? Kalau di ini. Berarti perancangan aplikasi pemesanan ya. Dengan metode SDLC waterfall. Nah, dia metode frameworknya waterfall SDLC kayak gini kan itu. Kemudian tahapan result and diskusi, artinya hasil dan pembahasan. Ya, ini dibuat hasilnya, mulai ada rancangan seperti ada flow map kan itu. Ya, ini kita review, kita baca seperti permasalahan, ya kemudian hasil atau ada saran atau ada kekurangan gitu. Ada enggak? Oke, sampai ini jelas? Jelas ya? Oke, jangan lupa tadi itu terkait untuk yang UTS kelompok. Jadi saya revisi, kalau yang sebelumnya ya saya rasa terlalu berat. Ya, kalau sekarang gimana? Ya seenggaknya pertama nggak bikin aplikasi, nggak bikin apa diagram-diagram kan gitu. Ya wajar aja. Ya kalau sekarang udah saya revisi, seenggaknya lebih ringan, hanya kalian cari, baca, review kan gitu. Ya sebenarnya nanti juga pasti makin akhir akan sering ketemu kayak gini gitu. Ya makanya dari sekarang juga harus dibiasakan. Kayak gimana? Ada yang keberatan? Enggak ya? Ya semoga ya untuk yang ujiannya UTS-nya 4 minggu nih, sebulan saya kasih waktu. Udah mulai boleh ngerjain dari sekarang. Kumpulin nanti di hari H UTS. Kelompok lagi. Oke, kemudian untuk UASnya gimana? Oke, nggak susah kok. Kan UTS-nya kalian udah nge-review, udah ada bikin kesimpulan sementara ya. Nah dari situ kalian terusin bikin abstrak sama pendahuluan, udah sampai situ aja. Iya. Ya tetap kelompok. Abstrak sampai pendahuluan atau ada bagian landasan teori atau kajian pustaka. Jadi itu yang udah direview ya dimasukin lagi ke kajian pustaka. Ya seperti misalnya misal tentang A menurut siapa, ya kalimatnya ya paling 2 atau 3 baris kan gitu. Jadi di awal udah nge-review, nanti di akhirnya ya tinggal diterapin gitu. Udah nggak terlalu susah. Artinya kalau abstrak pendahuluan, landasan teori atau kajian pustaka itu nggak ada ngoding, nggak ada bikin aplikasi, nggak ada bikin ya diagram atau gambar lah gitu, nggak ada. Ya biasanya kan di jurnal pendahuluan kalimat kan, kata-kata, ya udah. Atau paling kalau ada tabel biasanya di kajian pustakanya gitu. Iya sampai daftar pustaka. Bukan daftar pustaka, kajian pustaka. Iya.
kajian pustaka sampai selesai. Enggak. Abstrak pendahuluan, kajian pustaka, atau biasanya landasan teori biasanya, atau kan gitu. Intinya setelah pendahuluan. Setelah pendahuluan biasanya beda-beda. Ada yang kajian pustaka, ada yang landasan teori, ada yang intinya ada yang biasanya terkait teori yang digunakan, atau ada yang langsung ke metode. Gitu. Beda-beda. Kalau yang saya pernah bikin pendahuluan, terus metode, terus hasil pembahasan, baru kesimpulan, kayak gitu. Beda-beda. Ya kalau contoh kajian pustaka, ya nanti saya kasih contohnya. Ya bertahap lah gitu. Intinya ya lebih ringan dari yang sebelumnya sampai akhir kan gitu. Nggak bikin hanya mencari, mereview sesuai topik yang sudah disepakati dalam kelompok. Ya udah tinggal bagi tugas masing-masing nyari berapa. Jadi kasih masalahnya apa di jurnal tersebut, hasil kelebihannya apa gitu kan. Kemudian kita simpulin rame-rame secara keseluruhan. Gitu. Cukup sih sebulan. Kelompok lagi. Iya buat UTS. Ya kalau UTS ada, tugas ada. Kalau ujian, kalau UTS UAS ada, ya tugas ya 100 misal. Kalau UTS ada, UAS enggak, tugas 50. Gitu. Kalau dua-duanya enggak ada, ya 0 semua. Gitu. Ya kalau UTS enggak ada, UAS ada, ya sama aja tugasnya 50 gitu. Jadinya ya udah tugasnya sekalian aja di situ. Nah, oke. Ya kirain udah seger ya. Oke. Oke. Oke, saya ulang lagi ya. Untuk UTS tadi kalian secara kelompok mereview sebanyak 20 jurnal atau artikel dengan tema yang sudah saya tulis ya yang disepakati secara berkelompok dan rangkumannya. Rangkuman paling 4-5 baris. Kemudian itu untuk UTS, untuk UAS melanjutkan kalian bikin ya abstrak, biasanya udah dapat nih. Itu kan ada simpulan. Ya ada masalah yang ada dari yang udah direview. Ya bikin abstrak biasanya entah masalah umum atau masalah spesifik dari jurnal yang udah kalian review pasti dapat. Kemudian kalian mau penelitiannya diusulkan misal menggunakan metode apa gitu. Dari yang udah direview. Misal kebaruan metodenya gabungan A dengan B. Kemudian hasilnya di abstrak, ya hasil yang diharapkan dulu lah gitu, mau kayak gimana. Kemudian pendahuluan itu sama aja kayak abstrak, biasanya isinya gambaran umum, masalah spesifik, terkait permasalahan kenapa kita ingin membuat artikel atau jurnal dengan topik tersebut gitu. Artinya masih ada keterkaitan dengan yang UTS. Gitu. Jadi udah tinggal memindahkan lah gitu atau nambahin kalimat beberapa. Artinya untuk UASnya nanti ya bisa lebih mudah karena kita udah mencari pembahasan atau topik di awal gitu kan. Oke, jelas? Ya sebenarnya tetap bikin, cuma tahapnya cuma sampai batasnya pendahuluan atau kajian pustaka. Tuh. Ya kan saya revisi tadi. Ya kan saya revisi. Nah,
Iya, nggak apa-apa. Itu saya revisi. Jadi kalian judulnya anggaplah sekarang belum ada nih gitu. Kalian mau mereview dulu ya. Kalaupun udah ada, lebih mudah nih. Judul, berarti kan temanya udah ada. Tinggal mencari referensi yang terkait mereview dari tema yang sama. Dia ada kelemahan apa, kelebihannya apa, hasilnya bagaimana. Artinya kalau udah ada judul yang cari kan lebih mudah. Topiknya udah ada gitu. Oke, jelas ya? Gimana? Lebih ringan? Ya harusnya lebih ringan sih. Yang ngirimnya satu aja. Nanti ya ditulis nama-namanya siapa. Ya tetap di jawabannya ditulis nama, NIM, kelas kan itu. Oke, kalau sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, untuk formatnya bisa di-download di e-learning. Oke, nanti untuk yang contoh beberapa list jurnal saya share ya nanti di grup. Yang tadi yang di Excel nih, mana ya? Nah, yang ini. Yang beberapa list jurnal, ini URL-nya nih. Ya, gitu. Ini kan ada kategori nasional, internasional. Nasional juga ada yang berbahasa Inggris. Tapi banyak juga yang bahasa Indonesia. Ya silakan. Kalian senang baca apa? Bahasa internasional ya udah silakan. Oke, sehari pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.